Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini kita akan mengulas materi produk, barang, dan jasa. Lebih spesifik lagi submaterinya yaitu penerapan K3 dan merek, label, serta kemasan. Langsung aja. Materi pertama yaitu penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau disingkat menjadi K3. Definisinya atau pengertiannya yaitu suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta sumber dan proses produksinya dapat digunakan secara aman dan efisien. Adapun tujuan menerapkan K3 yaitu untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Nah, contoh-contoh peralatan yang digunakan untuk keselamatan kerja, misalnya ada sarung tangan, ada helm, pakaian praktik, pelindung muka atau face shield ya, kemudian masker pelindung saluran pernafasan. Nah, di sini contoh-contoh peralatan kerja yang kita butuhkan ketika kita berada di dalam lokasi kerja yang berpotensi bisa membahayakan kesehatan nih. Lalu ada rambu-rambu K3 yang perlu kita perhatikan di dalam ketika kita sedang di lokasi kerja ya. Pertama ada warna merah yaitu tanda larangan ataupun bisa pemadam kebakaran. Terus warna kuning tanda peringatan atau waspada. Warna hijau tanda zona hijau, zona aman atau pertolongan. Warna biru ada tanda wajib ditaati atau prasyarat. Warna putih tanda informasi umum, dan kuning kuning dark gitu ya, agak kunyit mungkin ya saya bilang, itu tanda beracun. Lalu berdasarkan bentuknya ada 3, ada lingkaran artinya wajib atau bisa bentuk larangan, terus segitiga artinya tanda peringatan, dan persegi darurat informasi dan tanda tambahan. Nah, di sini contoh-contoh rambu-rambu ya, tanda-tanda yang perlu ada ketika kita di lokasi kerja ataupun bisa di sekitar jalanan sekitar lokasi kerja. Nah, ada contohnya, ada hati-hati, ada anjing penjaga, kemudian ada bahaya pernafasan dan lain-lain. Terus contoh rambu keselamatan kerja ya, berdasarkan kelompok, bentuk, dan warna atau warna simbol saja. Lalu di sini ada contoh juga peralatan yang harus kita gunakan. Ya, kacamata, penutup telinga jika ada kebisingan dan lain sebagainya. Lanjut ke subbab yang kedua yaitu merek, label, dan kemasan. Pertama, merek atau branding yaitu penggunaan nama, istilah, simbol atau desain atau gabungan semua sebagai identitas produk. Contohnya ada bermacam-macam merek ya atau brand nih. Di gambar ini ada 2 gambar. Ada merek yang hanya simbol aja, contoh McDonald ya. Terus ada yang berupa gambar aja, contoh Apple digigit, orang udah tahu kalau itu merek Apple. Terus ada yang kombinasi dari simbol dan tulisan, contohnya di atas tuh ada Honda, Suzuki, dan lainnya gitu ya. Jadi bisa nama aja, bisa istilah aja, ataupun gabungan antara nama, istilah sama simbol atau gambar. Nah, definisi ilmiahnya ya, menurut Kotler, merek adalah simbol, tanda, rancangan, ataupun sebuah kombinasi dari hal tersebut yang ditujukan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran.
berdasarkan dgip.go.id kurang lebih sama ya, dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 atau 3 dimensi atau lebih dari unsur-unsur tersebut yang digunakan oleh badan hukum ataupun perusahaan. Fungsi merek bisa sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau perusahaan secara bersama ataupun badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum dan perusahaan lainnya. Yang kedua, bisa sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Kalau disebut Aqua misalnya, ini bukan endorse atau apa ya. Contoh aja, udah tahu tuh Aqua apa? Air mineral. Misalnya beli Pampers ya, itu sebenarnya popok, tapi kita udah kenalnya dengan itu tuh. Padahal sebenarnya Pampers itu adalah mereknya, bukan bendanya. Beli Oreo, nah Oreo itu sebenarnya mereknya, padahal itu biskuit ya, biskuit sandwich. Nah itu merek-merek yang sudah melekat di masyarakat gitu. Berarti dia telah berhasil dalam memposisikan merek yang dia produksi. Lalu fungsi yang ketiga bisa menjadi sebuah jaminan atau mutu barangnya. Ya, ketika ada merek tertentu sudah dijamin nih bahwa mereknya bagus, awet, atau macam-macamnya. Terakhir, fungsi merek sebagai penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Ini dari produksi mana gitu. Nah, setelah kita membuat merek atau menentukan merek, nah mereknya tersebut dicantumkan di dalam label. Kita sudah familiar ya mungkin dengan kata label. Nah, pengertian ilmiahnya, label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan gitu. Jadi si label ini melekat di dalam kemasan. Nah, label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi. Terdapat 3 label menurut Stanton. Yang pertama ada brand label, memuat merek, gambar, atau produsen dari produk yang dicantumkan. Descriptive label memberikan informasi mengenai bahan baku, presentasi kandungan, nilai kalori, tanggal kadaluarsa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, grade label menginformasikan kepada konsumen tentang penilaian kualitas produk. Nah, kita bahas sedikit contoh label ya. Nih, yang termasuk kategori label ini nih, mereknya nih. Kelihatan gak ya? Mr. Potato-nya. Kemudian descriptive labelnya mengenai bahan baku. Nah, di sini ada nih informasi nilai gizi ataupun komposisi juga ya. Itu termasuk descriptive label. Dan grade label di sini tidak ada. Kalau bisa saya kasih contoh, misalnya kalian lihat di suatu produk ada top brand. Nah, itu salah satu contoh grade label yang menginformasikan bahwa produk tersebut masuk kategori top brand nih, berarti kualitasnya baik. Seperti itu. Lalu kemasan. Nah, kemasan adalah pembungkus dari suatu produk di dalamnya. Kemasan bisa dari kertas ya, seperti contoh di gambar, ataupun dari plastik, atau bisa dari bahan-bahan organik. Jenis-jenisnya ada 3. Primary packaging atau kemasan primer, yaitu kemasan yang secara langsung bersentuhan dengan produk. Nah, di sini ada gambar, contoh gambar. Itu apa? Green peas ya, kacang hijau. Nah, kalengnya itu termasuk kategori kemasan primer. Kemudian secondary packaging atau kemasan sekunder, yaitu kemasan yang melindungi kemasan primer. Jadi setelah di packaging di kaleng, dimasukin ke kardus, ke kemasan sekunder.
Dan yang ketiga, supaya lebih aman lagi, tertiary atau kemasan tersier, kemasan yang menggabungkan kemasan primer dan sekunder. Biasanya ini untuk pengiriman nih, biar lebih aman. Atau kalau kita belanja online, barangnya yang pecah belah gitu, bisa ditambahin lagi pakai bubble wrap. Nah, itu bubble wrapnya termasuk ke kemasan tersier. Lanjut, nah ada penjelasan ya, tips ya, menyusun penjelasan pada label kemasan. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Pertama, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat label kemasan. Label tidak boleh menyesatkan. Ya, jadi harus informasi yang real ya. Kedua, memuat informasi yang diperlukan, memuat informasi ataupun keterangan. Ketiga, mencantumkan informasi sebagai berikut ini, yaitu nama produk, cap atau trademark bila ada, kemudian komposisi, neto, berat bersih, nama pihak produksi, distributor, nomor registrasi dinas kesehatan, bisa di PIRT atau BPOM ya, terus kode produksi, keterangan kadaluarsa atau expired, dan logo halal. Keempat, tulisan keterangan harus jelas, terus jumlah warna yang digunakan, kontrasnya yang unik supaya bisa menarik ketika dipajang atau di display. Lalu jenis cetakan yang dikehendaki itu bagus ya, proporsional nih sama kemasannya gitu. Oke, ada quotes. Segala sesuatu memiliki kesudahan. Yang sudah berakhir, biarlah berlalu. Dan yakinlah semuanya akan baik-baik saja. Thank you. Sekian untuk sesi hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.